Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara Tarjih Menjawab. Untuk kali ini temanya sangat menarik, yaitu Lailatul Qadar. Bersama kita Ustadz Qaim Aula Syahid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Najmuddin. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz Najmuddin? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Sehat, ya? Saking sehatnya ingin mengutarakan pertanyaan pertama langsung Ustadz. Waduh. Oke, monggo. Oke Ustadz. Sebenarnya Lailatul Qadar itu secara umum dulu Ustadz, itu apa Ustadz? Secara pengertian ya? Ya Ustadz. Oke. Terima kasih Ustadz Najmuddin dan pemirsa yang budiman. Secara bahasa ya, Lailatul Qadar itu kan terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Lailatun, kemudian yang kedua adalah Al-Qadru situ ya. Jadi, Ya, jadi kata Lailatun itu ya dalam bahasa Indonesia kan malam. Ya, malam. Tapi kalau kita lihat dalam definisi pengertian bahasa Arabnya itu waktu mulai dari min ghurubis syamsi ila tulu'il fajar ya. Jadi mulai dari terbenamnya matahari berarti waktu maghrib. Kemudian munculnya fajar ya, waktu subuh. Nah, itu arti dari kata lailatun. Kemudian al-qadru dalam lisanul Arab itu pengertiannya adalah al-qada'u wal hukmu, yaitu ketetapan atau hukum. Makanya Lailatul Qadar secara sederhana itu adalah malam di mana Allah menetapkan turunnya Al-Qur'an. Itu biasanya seperti itu. Namun ternyata ulama memberikan pengertian atau memperluas makna al-qadru di situ. Yang pertama al-qadru bimakna at-ta'zim, yaitu pemuliaan. Nah, jadi Lailatul Qadar itu juga adalah malam yang Allah muliakan karena Allah menetapkan bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam hari itu. Nah, atau juga kemudian yang kedua oleh para ulama disebut al-qadru itu adalah at-tadyiqu. Tadyiq itu pembatasan, penyempitan ya. Karena di situ ada tiga maknanya. Yang pertama bahwa malam itu waktunya sempit. Jadi semalam saja. Mulai dari di malam itu ketika maghrib sampai subuh. Makanya disebut tadyiq ya. Terbatas waktunya. Kalau satu malam berarti tidak ada 12 jam ya Ustadz? Karena dari maghrib sampai fajar itu Ustadz, sangat sempit waktunya. Iya, sangat sempit waktunya. Makanya disebut tadyiq itu, betul. Ustadz Najmuddin kan yang lebih ahli soal waktu-waktu itu. Karena ahli falak ya. Ahli hisab juga. Nah, kemudian yang kedua disebut tadyiq itu karena memang malaikat itu turun. Nah, dalam surah Al-Qadar kan disebut malaikat turun sehingga bumi ini dipenuhi dengan para malaikat yang disertai dengan keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam hari itu. Nah, jadi kalau kita merangkum semua makna itu, jadi Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah menetapkan turunnya Al-Qur'an, karena itu kemudian banyak sekali rahmat, keberkahan ya yang Allah sediakan di malam hari itu, termasuk juga para malaikat ya turun dan turut mendoakan orang yang melakukan ibadah-ibadah di malam hari itu. Ya, kurang lebih pengertian umumnya seperti itu. Iya, Ustadz. Kemudian katanya malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan, Ustadz. Itu maknanya apa, Ustadz? Sehingga dengan 1000 bulan ini apakah ada keutamaan khusus, Ustadz, dengan 1000 bulan ini? Ya, betul sekali Ustadz Najmuddin. Lebih baik dari 1000 bulan itu kan diambil dari ayat surah Al-Qadr ya. Ayat yang ketiga ya Ustadz ya. Atau keempat ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr ya ketiga. Khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita melihat pada tafsir khususnya bil ma'thur ya, kita akan melihat banyak daripada mufassirun itu memberikan pengertian bahwa annal amala, bahwa sesungguhnya sebuah perbuatan yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding amalan yang sama yang dikerjakan di 1000 bulan yang di situ ya bukan Lailatul Qadar. Iya, Ustaz. Nah, jadi kalau ada amalan kebaikan yang dikerjakan di Lailatul Qadar itu, nah kualitas atau ya nilai dari amalan itu lebih baik
dibanding amalan itu kalau dikerjakan di sepanjang 1000 bulan itu. Iya, Ustaz. Nah, jadi itu makna dari khairun min alfi syahr. Tetapi ada juga yang mengartikan bahwa khairun min alfi syahr itu untuk malamnya itu sendiri. Nah, jadi Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr berarti malam Lailatul Qadar itu kemuliaannya lebih baik dibanding atau lebih mulia dibanding malam-malam selama 1000 bulan. Oh iya, Ustaz. Nah, itu ada yang maknanya seperti itu. Ya, oke, kita rehat sejenak dulu, Ustaz ya. Angge. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Tarjih Menjawab, kita kembali lagi masih dengan tema malam Lailatul Qadar dan masih dengan Ustadz Qaim. Baik Ustadz, kita kembali dulu sebentar Ustadz ya. Sebenarnya dari mana penamaan Lailatul Qadar itu Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz Najmuddin dan pemirsa yang budiman. Kalau kita merujuk kepada dalil ya, Al-Quran dan hadis, memang kita akan menemukan dua istilah untuk malam yang mulia itu atau malam turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah Lailatul Qadar, yang kedua adalah Lailatun Mubarakah. Kalau Lailatul Qadar ya kita tahu bersama ada surahnya sendiri Al-Qadar. Ya, Al-Qadar. Dan dalam Al-Qadar itu kata Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali. Adapun dalam hadis misalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan di situ Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah tentunya, berdasarkan iman dan hanya mengharap kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini kan berarti sudah ada nih dalil ya, yang menunjukkan bahwa memang penamaan Lailatul Qadar itu diambil dari penyebutan yang ada pada ayat Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi ada juga ayat Al-Quran kalau tidak salah surah Ad-Dukhan ya ayat 3. Inna anzalnahu lailatan inna anzalna ala abdina ya itu kalau tidak salah di situ disebutkan lailatan mubarakah. Nah, itu di situ disebut ada lailatan mubarakahnya. Nah, di situ makanya disebut Lailatan Mubarakah. Hanya saja memang karena lebih banyak mungkin secara tekstual penyebutan Lailatul Qadar, makanya lebih populer Lailatul Qadar. Gitu. Banyak orang yang mengatakan Lailatul Qadar juga Ustaz. Yang Lailah Mubarak itu jarang ya. Ya, oke. Ya, kemudian Ustaz, untuk Lailatul Qadar yang tadi itu lebih baik dari 1000 bulan, selain lebih baik dari 1000 bulan, apakah ada keutamaan lain Ustaz dari malam Lailatul Qadar itu? Ya betul sekali Ustadz Najmuddin. Jadi kan khairun min alfi syahr itu kan disebutkan di Al-Qadar. Nah, dalam surat Al-Qadar juga disebutkan 2 lagi keutamaan dari Lailatul Qadar. Yang pertama itu tanazzalul malaikah. Wah, kan jadi di malam itu para malaikat itu turun ke bumi. Nah, katanya Ibnu Katsir, para malaikat itu turun dalam rangka apa? Dalam rangka mengaminkan semua doa-doa orang-orang yang beriman ketika beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Nah, bahkan juga sebagaimana para malaikat itu juga mendoakan majelis-majelis atau orang-orang yang menghidupkan zikir, orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya, dan menaungi mereka dengan sayap-sayap malaikat itu. Nah, jadi itu juga bagian daripada keutamaan dari Lailatul Qadar, sehingga orang berdoa pada malam Lailatul Qadar itu waktu yang mustajab juga karena diaminkan oleh banyak malaikat. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Qadar juga keutamaan Lailatul Qadar itu adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, itu. Jadi di malam itu Allah memberikan kedamaian, Allah memberikan keselamatan. Bahkan kalau tidak salah dalam At-Tabari ketika mengutip pendapatnya Mujahid, artinya hiya lailatun salimatun la yastati'u asyaitonu. Nah, di situ malam yang penuh dengan kedamaian di mana syaitan itu tidak bisa mempengaruhi orang beriman untuk melakukan su'an wala adha. Jadi melakukan keburukan atau kejahatan seperti itu. Nah, itu adalah di antara keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar selain dari khairun min alfi syahr tadi. Iya Ustaz. Kemudian malam Lailatul Qadar itu jatuhnya kapan Ustaz?
apakah tanggal 17 Ramadan ataukah di 10 hari terakhir yang ganjil? Ya. Bagaimana Ustaz? Ya, ini menarik sekali nih karena ini memang menjadi isu ya, selalu Ustaz. diperdebatkan di tengah masyarakat kita. Jadi memang ada dua pendapat di situ ya. Kalau kita misalnya lihat yang saya ketahui, yang saya baca dalam kitab Manahilul Quran Manahilul Irfan fi Ilmil Quran karangan Imam Az-Zarqani. Ada juga yang membaca Imam Az-Zurqani. Nah, disebutkan bahwa kita kembali dulu ke fasenya ya, fase turunnya Al-Quran karena nanti kan berkaitan. Jadi Imam Az-Zurqani menyebutkan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu turun tiga fase. Yang pertama ke Lauhul Mahfuz ya. Lauhul Mahfuz itu apa? Kata Ibnu Ashur adalah tempat yang gaib, yang ketika sebuah catatan disimpan di sana, maka tidak akan terjadi perubahan atau hal-hal yang tidak layak untuk catatan tersebut. Katanya Ibnu Katsir adalah al-mala'ul a'la, mahfuzun minaz ziyadah wan nuqsan wat tahrif wat tabdil. Jadi bisa diedit Ustaz. Ya. Jadi nggak bisa ada perubahan dan edit-editan ya seperti itu ya, betul. Nah, jadi terjaga sekali. Nah, itu langsung diturunkan secara lengkap di Lauhul Mahfuz. Nah, setelah itu kemudian diturunkan juga secara lengkap di Baitul Izzah. Nah, itu yang mengatakan sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas ya ketika menafsirkan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, dari situ beliau mengatakan bahwa Quran itu jumlatan wahidah. Diturunkan secara keseluruhan fis sama'id dunya, di langit dunia. Dan dia itu mawaqi'un nujum. Jadi langit dunia itu adalah di tempat bintang-bintang atau diistilahkan Baitul Izzah. Baitul Izzah. Nah, disinilah oleh para ulama dikatakan inilah yang disebut Lailatul Qadar. Nah, jadi ketika Al-Quran secara keseluruhan diturunkan pertama kali di Baitul Izzah secara komplit juga. Nah, itulah yang disebut Lailatul Qadar. Nah, itu. Nah, baru kemudian kan diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW ya, selama sekitar 23 tahun ya. Oke. Jadi 17 Ramadan atau ganjil yang akhir Ramadan. Oke. Ya, ada pendapat yang kedua. Ya, pendapat kedua yang misalnya kita lihat di Mana'ul Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Saya kira itu akan panjang juga, kita akan bahas. Oke, sangat menarik. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Tarjih Menjawab, kita kembali lagi dengan pembahasan Lailatul Qadar. Baik Ustadz, jadi tanggal berapa Ustadz Lailatul Qadar itu? Oke, terima kasih Ustadz Najmuddin. Oke, kita kembali yang tadi ya. Ya Ustadz. Jadi ulama mengatakan yang pertama tadi bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan adalah ketika Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun secara komplit ke Baitul Izzah. Nah, untuk tanggalnya itu para ulama berbeda pendapat. Nah, jadi bahkan dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, perbedaan pendapat dalam hal ini sampai 40. Jadi ada 40 pandangan pendapat mengenai tanggal berapa itu. Hanya saja kemudian Syekh Ibnu Hajar kemudian meneliti pendapat-pendapat ini, lalu meneliti juga dalil-dalilnya ya. Akhirnya mengatakan wa arjahu hadhil ara ya. Dan pendapat yang paling rojih dibanding pendapat-pendapat ini annaha fi lailatin minal layali minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi yang pertama beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling rojih adalah pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada satu malam dari malam-malam yang terdapat di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian wa arjahul layali indal jumhur katanya, dan malam yang paling rojih ya, maksudnya malam yang menurut para jumhur ulama itu kemungkinan kuat terjadi Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 bulan Ramadan. Itu pendapat dari Ibnu Hajar ya, ketika merojihkan ya. Tapi ya tetap di situ ada banyak pendapat. Oke. Kemudian pendapat yang kedua tadi yang 17 Ramadan itu ada dasar nggak? Ada dasarnya, bisa kita lihat di misalnya Syekh Mana'ul Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran.
mengutip pendapat Asy-Sya'bi. Ya. Beliau mengatakan bahwa ketika Asy-Sya'bi menafsirkan ayat yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini bukan ketika Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Ya, Ustaz. Tetapi pertama kali wahyu turun dari Baitul Izzah ke Nabi SAW. Jadi menurut dalam pendapat itu dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana wahyu pertama kali turun ke Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi pada 17 Ramadan. Nah, itu berdasarkan surah Al-Anfal ayat 41, di situ disebutkan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqana yaumal taqal jam'an. Nah, di situ kata menurunkan itu adalah menurunkan Al-Qur'an dan juga pada Yaumul Furqan. Yaumul Furqan itu ketika kaum umat Islam menang melawan kaum Quraisy yang memerangi Rasulullah pada perang Badar, dan itu pada 17 Ramadan. Oh ya, Ustaz. Jadi tanggalnya itu beda-beda, Ustaz. Menurut ulama itu berbeda-beda. Ya. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kalau memang Lailatul Qadar ini adalah rahmat, kenapa Allah atau Rasulullah itu tidak langsung memberitahu saja, Ustaz? Tanggal 27 Ramadan, pasti begitu, Ustaz. Ya, kenapa ya, tidak betul. seperti itu? Ya, itu, aduh, pertanyaan menarik sekali ya. Kenapa nggak dipastikan saja ya? Ya, Kan Ustaz. bukannya rahmat ya, Ya, Ustaz. seperti itu. Ya, ya itu kalau yang tahu pastinya ya tentu karena sifatnya ta'abudiyah, sesuatu Ya. yang gaib ya pasti hanya Allah yang tahu. Cuma ulama melakukan analisa, apa sih hikmah kenapa Allah menyembunyikan kepastian dari kepastian hari turunnya Lailatul Qadar ini. Nah, ada salah satu kitab yang menarik berjudul Lailatul Qadar fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, karangan Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi. Beliau mengatakan adalah di antara hikmah kenapa Allah menyembunyikan kepastian tanggal Lailatul Qadar adalah agar umat Islam dan orang beriman itu bisa mempertahankan motivasinya setiap malam gitu loh, untuk mencari Lailatul Qadar. Andai kan kemudian dipastikan, pasti orang hanya memfokuskan pada satu malam itu saja. Nah, karena disembunyikan, akhirnya apa ya, orang-orang akan tetap berusaha untuk mengejar Lailatul Qadar itu di malam-malam Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Apalagi sekarang nggak ada lagi tuh, nggak terlalu relevan itu ganjil dan genap. Oh ya, Ustaz. Ya, karena kan terjadi ada perbedaan kriteria dan metode dalam menentukan masuknya bulan baru kan. Ya, nah, jadinya versi. Ya, jadinya menurut kita mungkin menurut Muhammadiyah hari ini ganjil, tapi menurut yang lain genap. Ya. Jadi selalu terisi itu malam-malam itu dengan menghidupkan dan meramaikan ibadah untuk mengejar Lailatul Qadar itu. Iya, Ustaz. Pertanyaan terakhir, apakah ada doa atau zikir khusus ketika Lailatul Qadar, Ustaz? Ya, ada, dan itu berdasarkan hadis sahih. Suatu ketika Aisyah, istri Rasulullah, bertanya, in alimtu Lailatul Qadri fama aqulu fihi. Kalau saya sedang mengejar Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini juga ada di fatwa tarjih ya. Jadi doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Sayang sekali waktu sudah habis. Jadi kita cukupkan untuk pembahasan Lailatul Qadar. Terima kasih Ustaz Qaim atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada pemirsa Tarjih Menjawab. Jangan lupa saksikan Tarjih Menjawab di kanal YouTube setiap hari selama bulan Ramadan. Saya Najimuddin Saifullah beserta kru yang bertugas undur diri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.